tahu nama-namanya katanya. Saya tahu nama-nama. Iya, saya sudah ingatkan. Contohnya yang di mana? Timah. Ada berapa yang di Bangka Belitung? Iya, berapa ratus yang ditutup yang liar itu. Itu aparatnya. Saya tahu jenderal-jenderalnya. Iya. Pak Prabowo sampaikan itu. Oh, beliau wajar dia tahu, yang nggak tahu kan Susno kan. Kalau presiden kan punya intelijen, punya bais, punya segala macam kan, jelas dia tahu. Saya yakin informasi yang dia pegang itu A1. Tapi beliau masih baik bahwa diingatkan. Mundur dari situ. Kalau nggak mundur ya terima risiko gitu. Kan perdamaian yang dibentuk Trump itu. Oh, Board of Peace. Iya, itu langsung kan pertemuan dengan organisasi Islam, pertemuan dengan Menlu dan Wamen, termasuk pertemuan yang semacam kami diundang itu adakan lagi katanya di Hambalang. Ya mungkin siap-siap aja Pak Rangkuti dua gitu. Bang Rey udah dapat undangan. Jadi artinya ini suatu metode ataupun cara komunikasi antara pemimpin dan rakyat yang sangat bagus. Dan kami juga mengira gitu, ada yang lucu gitu. Pak, kami tadi sebelum masuk itu sudah garang-garang gitu kan. Tetapi setelah keluar kok setelah tahu data, tahu benar, kami jadi jangan-jangan kami ini dikira terwoh gitu. Apa itu terwoh gitu? Ternak Pak Prabowo, ketawa. Ada yang mengatakan. Pasti Bang Said Didu yang bilang tuh. Ah, iya. Ada yang mengatakan. Kami bukan terwo begitu ya. Ada terworan ternak Prabowo dan Gibran. Karena kan dua pemerintah. Jadi karena apa? Setelah artinya teknik komunikasi yang paling bagus, mungkin Pak Ade Armando pakar komunikasi yang paling tahu lah, dikasih data kayak gitu, kalau orang yang punya pikir nalarnya tidak niatnya ingin menolak gitu, pokoknya apa yang Bapak katakan pokoknya salah gitu, kita jadi terbuka gitu. Oh iya, oh ini udah kerja, udah kerja. Tapi yang belum dijawab Pak, ini data dipaparkan, logika kemudian dilakukan, dijalankan. Tindakan ke depan apa? Dia udah paparkan. Ke depan tuh akan begini, akan bangun ini. Sampaikan Pak. Termasuk misalnya kita perlu membangun perguruan tinggi yang berkelas begini. Kita perlu membangun rumah sakit yang begini. Nah, ini kan agak nggak nyambung tadi bahwa ada kebocoran, sawit, tambang dan seterusnya. Ke depan tindakannya adalah? Iya, karena duit itu beliau berharap masuk dan mulai sekarang duit itu udah masuk. Dari mana masuk? Sekian juta lahan yang disita, baik pertambangan maupun perkebunan, itu kan ada rumusnya, saya lupa ya. 1 hektar kalikan rupiah, kalikan tahun. Itu kan denda atau proses. Maka duitnya yang sudah masuk pun banyak, yang akan masuk pun banyak gitu. Termasuk pertambangan demikian. Artinya apa yang beliau katakan itu, duit yang sudah masuk itu ada. Kalau nggak salah banyak, aku juga nggak tahu, Pak Kodari lah yang tahu itu. Sampai Pak Kodari itu kantongnya ada 8 itu. Jadi kita terkagum-kagum dengan cara beliau itu kan. Nah termasuk juga misalnya kalau kita pikir, lo kok nertibkan perkebunan tidak pakai aparat hukum gitu kan, tentara yang di depan. Ini masuk akal setelah beliau jelaskan. Kalau aparat penegak hukum mengapa? Kan sudah perintah undang-undang. Baik jaksa maupun polisi kan undang-undang udah merintahkan. Tetapi kan nggak jalan faktanya kan. Terus beliau ambil jalan ini. Contoh yang di IMIP kemarin itu misalnya. Iya, contohnya saja apa? Pelanggaran pertambangan, tambang liar. Kan tahu semua aparat, rakyat pun tahu kok. Tapi kenapa jalan? Jalan. Kenapa nggak jalan? Kenapa nggak jalan gitu? Harus perintah presiden. Kebun, ini melanggar HPH, ini melanggar hutan produksi dan sebagainya. Kenapa nggak jalan? Undang-undang sudah katakan begitu. Tapi harus perintah presiden. Nah ini mungkin aparat yang mendengar pada malam ini koreksi kita. Oleh karena itu militer waktu itu ikut kemudian melakukan penertiban itu, seperti di IMIP misalnya. Iya, sekarang kan gitu. Tapi di belakangnya kan ada aparat hukum kan, ada jaksa, ada polisi. Tetapi harus militer yang di depan. Nah ini supaya masing-masing kita ini sadar bahwa selama ini kita terlena gitu. Kok harus tentara yang di depan? Memang perlu seperti ini untuk shock terapinya. Harapan kita ke depan hukum itu berjalan, aparat hukum berjalan seperti biasa. Jadi jangan nggak perlu ada perintah operasi, nggak perlu perintah presiden. Kalau melanggar jalankan. Jangan justru kata beliau, ini justru aparatnya sendiri yang di dalam. Saya tahu nama-namanya katanya.
Saya tahu nama-nama. Iya, saya sudah ingatkan. Contohnya yang di mana? Timah. Ada berapa yang di Bangka Belitung? Iya, berapa ratus yang ditutup yang liar itu. Itu aparatnya. Saya tahu jenderal-jenderalnya. Iya. Pak Prabowo sampaikan itu. Oh, beliau wajar dia tahu, yang nggak tahu kan Susno kan. Kalau presiden kan punya intelijen, punya bais, punya segala macam kan, jelas dia tahu. Saya yakin informasi yang dia pegang itu A1. Tapi beliau masih baik bahwa diingatkan. Mundur dari situ. Kalau nggak mundur ya terima risiko gitu. Dan terus kan sekarang penertiban juga ke batu bara, penertiban kemana. Artinya walaupun hanya presiden dan wapres gitu kan, hendaknya aparat yang lain bekerja seperti itu sehingga negara ini lama-lama ke depannya tambah bagus. Itu yang kita harapkan. Jadi oligarki itu bicara, oke kita buka. Jadi oligarki itu bukan bicara hanya pengusaha, tapi main mata antara pengusaha dengan aparat penegak hukum. Bukan main mata, tapi berserikat. Gitu. Berserikat, luar biasa. Dan itu terjadi, Pak Presiden tahu siapa pengusaha besarnya, siapa aparat penegak hukumnya, siapa jenderalnya. Ya. Saya nggak menanyakan tentu di sini, Pak. Ya. Tapi sempat disebutkan nama-namanya, Pak? Ada yang disebut, ada. Tapi tidak ini ya, tidak kita sampaikan di sini. Baik pengusahanya maupun aparat penegak hukumnya. Ya pokoknya beliau tahu lah. Bahkan sudah kasat mata lah gitu. Nah jadi kesempatan ini kepada teman-teman saya walaupun yang masih aktif gitu, atau yang sudah pensiun, sudahlah kita sudah waktunya. Mumpung presiden kita serius untuk mendharma baktikan jiwa raganya pada negara. Sampai beliau katakan, saya ini udah 75 loh. Buat apa lagi? Kalau bukan untuk negara dan bangsa. Nah kalau beliau sudah gitu mestinya kita ini yang nggak tahu, yang sudah pensiun jangan-janganlah masuk ke situ gitu. Ya. Dan kita senang bahwa ini acara seperti itu akan dilanjutkan terus sehingga kecaman-kecaman yang kita sampai katakan bahwa sampai beliau katakan bahwa saya tahu saya ini di semacam dinyinyir gitu, ngejar koruptor sampai ke mana? Antartika. Sekarang tidak Antartika katanya, seluruh penjuru gitu. Seluruh. Nah, sampai saya tahu yang sembunyi di Malaysia itu katanya, yang kawin di Malaysia itu, saya perintahkan tangkap katanya. Saya kira nggak usah sebut nama, kan udah tahu kan. Tata kelola minyak, oke. Jadi berarti di Malaysia dong, Pak? Di Malaysia disebut. Riza Khalid di Malaysia? Nggak, aku nggak nyebut nama gitu. Mahasiswa lebih pintar dari saya lah gitu. Jadi disebutkan Riza Khalid di Malaysia? Saya tidak sebut namanya, mungkin pada waktu dan Pak Susno tidak membantahnya. Dan saya pada waktu beliau nyebut mungkin saya lagi minum kopi, lupa gitu. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Pak Susno dulu aja. Saya ingin Bung Rey, mungkin ada pertanyaan lanjutan, silakan loh Bung Rey. Atau pernyataan, saya persilakan. Nggak ada pernyataan, nggak ada juga pertanyaan. Oke. Biasanya atau jangan-jangan udah dapat undangan jadi nggak bertanya lanjut. Nggak, saya belum dapat undangan dan ya saya juga merasa nggak penting-penting amat juga diri saya kan. Jadi nggak perlu juga diundang oleh presiden kan. Kalau kita ini kan pemain pinggiran yang sangat pinggir sekali gitu. Jadi ya sayup-sayup aja gitu. Jadi nggak merasa menunggu undangan, nggak merasa penting, nggak merasa ini segala-segalanya, dan oleh karena itu nggak kepikiran juga sama saya bahwa saya akan dipanggil presiden. Tapi kalau tadi Anda dengarkan apa yang disampaikan Pak Susno, itu cukup mengejutkan bagi saya. Saya agak merinding juga untuk mendengarkannya. Itu hal yang positif ya? Sebetulnya kan kalau soal urusan mengungkapkan ini itu udah biasa kita dengar dari Pak Prabowo kan. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, dan seterusnya gitu. Kadang-kadang malah nggak diucapkan, ada juga kayak BOP ini kan nggak pernah diucapkan, tiba-tiba udah gabung aja sama Trump kan. Dan gentengisasi kan nggak pernah diucapkan kepada publik, tiba-tiba ada aja jadi gentengisasi dan sebagainya gitu. Tapi yang paling penting bagi saya sekarang itu bukan apa yang diucapkan oleh para politisi, bukan hanya soal Pak Prabowo ya, secara umum adalah para politisi kita. Apalagi menjelang pemilu ataupun pilkada, ungkapan-ungkapannya akan selalu manis dan sebagainya gitu. Yang paling penting. Tapi kan pemilu masih jauh, pilkada masih jauh. Justru karena itulah, makanya saya mau mengatakan begini, kalau melihat sekedar ungkapan para politisi, entah waktu mereka kampanye atau ketika mereka pidato-pidato, pasti kan selalu bagus.
nggak akan ada yang bagus. Termasuk kalau ketemu dengan tokoh-tokoh ya seperti Pak Susno. Tapi sekarang yang jauh dari yang kampanye, jauh lebih penting dari itu adalah apa yang kita lihat di lapangan seperti apa. Misalnya soal menangkap para mafia oligarki yang disebutkan itu tadi. Siapa sekarang? KPK beraninya cuma untuk petugas apa namanya itu bea cukai, petugas imigrasi, jauh menurun kan? Pajak gitu. Meskipun bukan berarti kita ada penindakan. Ya, ada penindakan, tapi kalau kita baca dengan langkah-langkah hakim ada penindakan. Ya, kalau kita baca dengan kinerja dari KPK yang sebelumnya, kan nggak begitu cara mereka main itu maksud saya. Nah, apalagi misalnya soal apalagi pengambil alihan tanah. Saya nggak tahu apakah itu disebut atau tidak disebut dalam pertemuan dengan para tokoh nasional ini. Tapi sejauh ini kan kita nggak tahu tanah mana saja yang bisa diambil oleh negara. Dan kalau betul itu diambil oleh negara, tadi misalnya Pak Susno mengatakan ada banyak uang yang sekarang masuk dan itu di mana ditaruh dan sebagainya gitu. Jadi tentu itu kalau saya sih sudah dalam suasana nggak ingin lagi terpesona dengan para pidato para pejabat kalau saya itu. Tapi apa yang kita alami di lapangan. Sebab pada kenyataannya nggak ada para pejabat kita saya kira ya dari dahulu yang tidak berbicara hal-hal yang bagus gitu. Bicara hal yang bagus, tapi belum tentu mereka bertindak bagus gitu. Nah oleh karena itu mungkin ya akan kita lihat ke depan ya Pak Susno. Pertama adalah seberapa besar mafia itu akan dibongkar oleh Pak Prabowo. Seberapa besar tanah-tanah negara akan dirampas lagi, bukan dirampas ya, akan diambil kembali oleh negara kalau itu tanah yang memang ilegal dimiliki oleh orang lain gitu. Dan soal reformasi polisi gitu. Sampai sekarang misalnya kan Kapolrinya malah mengatakan siap ya, segala tumpah darah titik darah penghabisan itu. Saya nggak bisa membayangkan ada pejabat negara yang berbicara institusinya dengan istilah sampai titik darah penghabisan yang itu seolah-olah berhadapan dengan sebuah badan yang dibentuk oleh presiden.